Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Fitriani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat beberapa subtopik yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu sejarah konstitusi, yang kedua pengertian, hakikat, dan tujuan konstitusi, yang ketiga yaitu supremasi konstitusi, yang keempat yaitu sejarah pembentukan dan dinamika pelaksanaan UUD 1945, yang kelima yaitu hierarki peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir yaitu hubungan rakyat dan negara. Bahasan kita yang pertama yaitu sejarah konstitusi. Dalam hal ini terdapat dua gagasan, yakni konstitusionalisme klasik serta konstitusionalisme dan piagam Madinah. Konstitusionalisme klasik sendiri dibagi menjadi dua, yakni warisan Yunani kuno dan warisan Romawi kuno. Warisan Yunani kuno menjelaskan bahwa filsuf Yunani cenderung melihat hukum sebagai satu aspek pembicaraan mengenai negara yang terdapat dalam buku Aristoteles, yaitu retorika, yang menyebutkan adanya common law. Sedangkan menurut warisan Romawi kuno, konstitusi dipahami sebagai suatu lex yang menentukan bangunan ketatanegaraan dengan prinsip the higher law. Gagasan yang lain yaitu konstitusionalisme dan piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri merupakan piagam pertama dalam sejarah umat Islam yang merupakan persetujuan antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk Yathrib pada tahun 622 Masehi. Piagam ini mengandung 47 pasal yang berisi jaminan persatuan yang dituangkan dalam kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, dan juga kewajiban mempertahankan kesatuan hidup untuk berbagai golongan warga Madinah. Selanjutnya adalah pengertian, hakikat, dan tujuan konstitusi. Yang pertama adalah pengertian konstitusi yang dalam hal ini saya bagi menjadi 3 bagian, yakni secara etimologis, secara terminologis, dan dalam prakteknya. Secara etimologis, konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yakni constituere, yang berarti membentuk. Juga berasal dari bahasa Latin, yakni constituo, yang berarti hukum dasar atau fundamental law. Sedangkan secara terminologis, konstitusi dapat dipahami sebagai bentuk penyatuan kontrak sosial warga negara dan mendefinisikan negara itu sendiri. Sedangkan dalam prakteknya, konstitusi memiliki 2 pengertian, yakni dalam artian luas dan dalam artian sempit. Dalam artian luas, konstitusi disebut sebagai droit konstitusional yang merupakan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar baik yang tertulis, tidak tertulis, maupun campuran. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi disebut sebagai loi konstitusional yang merupakan dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Menurut Isyarianto, droit konstitusional lebih mengacu ke pengertian konstitusi secara umum, sedangkan loi konstitusional lebih mengacu kepada undang-undang dasar. Selanjutnya adalah hakikat konstitusi. Konstitusi merupakan bagian inheren dari sistem ketatanegaraan yang juga merupakan salah satu syarat dari berdirinya suatu negara, di mana terdapat 4 syarat berdirinya suatu negara yang dituangkan dalam Konvensi Montevideo pada tahun 1993. Syarat-syarat tersebut antara lain yang pertama, memiliki wilayah atau a defined territory, yang kedua, memiliki pemerintahan yang berdaulat atau a government, yang ketiga, memiliki rakyat atau a permanent population, dan yang keempat, memiliki kapasitas berhubungan dengan negara lain atau a capacity to enter into relations with other states. Konstitusi juga berisikan mekanisme lembaga-lembaga negara serta kedudukan hak dan kewajiban warga negara dan sebagai social contract antara rakyat dan pemerintah. Selanjutnya adalah tujuan dan substansi konstitusi. Tujuan dari konstitusi sendiri merupakan pembatas kewenangan guna menjamin hak-hak warga negara serta demi pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sedangkan substansi dari konstitusi memuat hal-hal seperti tujuan negara, lembaga negara, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, prosedur penyelesaian pertikaian, pengawasan pejabat negara, dan perubahan konstitusi. Selanjutnya adalah supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi dapat dilihat dari 2 aspek, yakni aspek hukum dan aspek moral. Aspek hukum sendiri menjelaskan bahwa konstitusi merupakan alat untuk membatasi kekuasaan, jaminan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan,
penyelenggaraan negara berdasarkan undang-undang, dan juga pengawasan yudisial, yang mana konstitusi ini dibuat oleh Badan Pembuat Undang-Undang Dasar. Sedangkan menurut aspek moral, konstitusi merupakan landasan fundamental yang dibuat berdasarkan nilai-nilai moral. Artinya, konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai universal dan juga etika moral. Selanjutnya adalah sejarah pembentukan dan dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada kisaran 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Naskah Undang-Undang Dasar sendiri disiapkan oleh BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Soekarno menyebutkan bahwa UUD merupakan revolusi groundwork atau Undang-Undang Dasar sementara yang belum sempurna, yang juga harus diganti dengan undang-undang yang baru saat kondisi negara sudah memungkinkan. Gambar yang saat ini terlihat di video merupakan ilustrasi bagaimana rapat PPKI pada saat itu. Selanjutnya adalah Konstitusi RIS yang dimulai pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Konstitusi RIS ini adalah merupakan salah satu hasil dari diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Konferensi Meja Bundar juga menghasilkan keputusan lain, yakni adanya uni antara Indonesia dan Kerajaan Belanda. Konstitusi RIS ini terbukti tidak berjalan sangat begitu lama di Indonesia. Hal ini karena RIS sendiri tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan yang menginginkan persatuan, bukannya menginginkan adanya negara dalam negara. Foto yang saat ini terlihat di video merupakan ilustrasi konferensi Meja Bundar yang terjadi di Den Haag pada saat itu. Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang terjadi pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar ini bersifat sementara, serta pada masa ini terdapat pemilu untuk memilih anggota konstituante, serta presiden hanya memegang jabatan sebagai kepala negara saja. Konstituante sendiri merupakan salah satu lembaga politik hasil dari adanya pemilihan umum yang terjadi pada tahun 1955. Badan konstituante ini merupakan badan yang memiliki tugas yang penting dan krusial, yakni membentuk undang-undang dasar yang sifatnya tetap, bukan sementara. Selanjutnya adalah berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi mulai tanggal 5 Juli tahun 1959 hingga tahun 1999. Berlakunya kembali UUD 1945 ini adalah sebagai akibat dari dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Dekret Presiden ini juga sebagai tanda dibubarkannya konstituante yang dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya, yakni membuat Undang-Undang Dasar. Isi Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 antara lain dibubarkannya konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Foto yang terlihat di video saat ini merupakan ilustrasi Presiden Insinyur Soekarno yang sedang membacakan Dekret Presiden pada saat itu. Selanjutnya adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mulai tahun 1999 hingga sekarang. Sampai saat ini telah dilakukan 4 kali amandemen pada UUD 1945, yakni yang pertama amandemen 1 melalui sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Amandemen 2 melalui sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen 3 melalui sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001 dan amandemen terakhir yakni amandemen 4 melalui sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Menurut Simanjuntak dalam Rudi, telah disepakati bersama oleh MPR bahwa satu-satunya bagian yang tidak boleh diamandemen dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bagian pembukaannya. Hal ini dikarenakan pada bagian pembukaan terdapat dasar negara kita yakni Pancasila
Yang mana jika kita mengamandemen bagian pembukaan tersebut, maka itu berarti kita juga mengamandemen dasar negara kita. Itulah sebabnya mengapa bagian pembukaan UUD ini merupakan satu-satunya bagian yang tidak boleh diamandemen dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang hierarkinya dapat dilihat oleh foto yang tertera pada video saat ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah. Yang kelima adalah Peraturan Presiden. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk uji materi peraturan perundang-undangan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung, yang mana kewenangan keduanya berbeda dan diatur oleh pasal yang berbeda juga. Mahkamah Agung sendiri berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan ini diatur oleh pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kewenangannya meliputi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu. Selanjutnya adalah hubungan rakyat dan negara. Hubungan rakyat dan negara berkaitan bagaimana hubungan antara keduanya, baik itu pemenuhan hak dan kewajiban maupun hubungan-hubungan lain yang dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menurut pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara menjamin hak-hak warga negaranya. Ada banyak sekali hak-hak warga negara yang dituangkan dalam pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Di antaranya adalah hak untuk hidup dan mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpendapat, hak untuk memilih agamanya sendiri, dan juga hak-hak warga negara yang lain. Yang ketiga adalah keterlibatan rakyat dalam parlemen yang diwujudkan dengan adanya pemilihan wakil rakyat melalui pemilu. Dan yang terakhir adalah transparansi dan kontrol sosial terbuka oleh pemerintah dan juga oleh rakyat. Ini merupakan beberapa referensi yang saya pergunakan untuk menjelaskan mengenai konstitusi dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada kesempatan kali ini. Demikian tadi presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai konstitusi dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.